Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revo Alif Pribadinta dari kelas Offering C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sumber daya. Yang pertama yaitu sumber daya berdasarkan desain versus sumber daya berdasarkan pemanfaatan. Untuk menjelaskan jenis sumber daya yang tersedia untuk membantu memfasilitasi pembelajaran. Penulis pernyataan definisi AECT tahun 1972 membuat perbedaan yang berguna antara sumber daya berdasarkan desain dan juga sumber daya berdasarkan pemanfaatan. Beberapa sumber daya dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran karena dirancang khusus untuk tujuan pembelajaran. Sumber daya lain ada sebagai bagian dari dunia normal sehari-hari, namun dapat ditemukan, diterapkan, dan digunakan untuk tujuan pembelajaran. Pembedaan ini penting karena memperjelas posisi sumber daya non-instruksional dunia nyata, serta sumber daya yang dirancang sebagai bidang yang menjadi perhatian teknologi pendidikan. Tanpa definisi inklusif ini, sumber daya dunia nyata yang tidak dimaksudkan untuk penggunaan pembelajaran mungkin tidak dianggap sebagai sumber daya. Gagasan ini dinyatakan dengan jelas dalam definisi tahun 1994. Sumber daya adalah sumber dukungan untuk pembelajaran, termasuk sistem pendukung dan materi serta lingkungan pengajaran. Penting untuk memasukkan sumber daya berdasarkan pemanfaatan dalam definisi saat ini, terutama dalam peningkatan yang signifikan dalam peningkatan sumber daya jenis ini di lingkungan pembelajaran yang kaya informasi. Berikutnya yaitu sumber daya teknologi dan pembentukan identitas awal. Pendidikan sebelum abad ke-20 biasanya dengan guru, buku, teks, papan tulis, dan juga siswa. Model pembelajaran seperti ini sudah dianggap tradisional. Teknologi pendidikan modern terbentuk pada awal 1900-an oleh praktisi dengan minat yang sama dengan menggunakan sumber daya teknologi baru sebagai alternatif pendidikan tradisional. Sumber daya teknologi baru muncul dan menghilang sepanjang abad ke-20. Namun, perbedaan antara pendidikan tradisional dan pendidikan yang didukung teknologi masih ada sampai sekarang. Meskipun banyak orang termasuk di bidang teknologi pendidikan menganggap buku, teks, dan papan tulis sebagai contoh media pembelajaran, adopsi perbedaan Reiser sangatlah berguna. Munculnya sumber daya pendidikan setelah papan tulis dan buku, serta evaluasi bidang studi yang berkaitan dengan penerapan teknologi baru ini dalam pengajaran dapat dianggap sebagai katalis untuk menjadikan teknologi pendidikan sebagai bidang tersendiri. Jika ditinjau kembali, hal ini memberikan identitas yang jelas bagi kelompok orang yang akan berkembang menjadi AECT dan yang pada akhirnya akan mencoba untuk mendefinisikan konsep AECT. Teknologi pendidikan telah muncul selama 1 abad terakhir. Yang pertama, kemudian ini ada asal-usul awal, yaitu penggunaan ilustrasi tangan dalam buku teks adalah contoh awal penggunaan sumber daya. Dianggap sebagai asal mula teknologi pendidikan, ditemukan dalam karya Johannes Amos Comenius pada tahun 1600. Buku teks sekolah dasar Orbis Sensual Pictus adalah buku yang berisi ilustrasi konsep umum sebagai pelengkap kata-kata. Namun ragu bahwa karya Comenius sebagai asal-muasal bidang tersebut karena kurang pemahaman ilmiah dan sedikit bukti pengaruh langsung pada pendiri bidang tersebut. Gerakan instruksi visual slide. Asal mula teknologi pendidikan modern dapat ditelusuri pada upaya praktisi pada akhir abad 19 dan awal abad ke-20 dalam menggunakan gambar visual seperti proyeksi slide yang berevolusi dari slide yang dilukis tangan pada abad ke-17 dan diterangi dengan lampu minyak. Pada akhir abad ke-19, perosotan lentera 3/4 kali 4 inci digunakan dalam pendidikan. Format slide distandari ukuran bingkai 2x2 inci dengan film 35 mm yang juga digunakan untuk strip film. Kemudian film bisu. Film pendek non-teater mulai muncul sekitar tahun 1910 dengan menampilkan pemandangan menakjubkan
seperti makhluk mikroskopis, serangga yang terbang, dan pemandangan bawah laut. Film berita dan petualangan perjalanan diputar untuk memikat penonton. Di Amerika Serikat, Thomas Edison menggunakan film untuk pengajaran. Pada tahun 1911, ia merilis film-film berbagai jenis peristiwa sejarah, fenomena alam, dan juga prinsip fisika. Banyak yang berusaha meningkatkan jumlah film teater dan berita, seperti perusahaan Ford Motor dan lembaga pemerintah lainnya. Sekolah-sekolah cita progresif ingin memperbarui teknologi dan koleksi film. Banyak film yang kurang bermanfaat secara pendidikan dipilih untuk alasan selain relevansi kurikuler. Meskipun demikian, minat dan penggunaan film terus meningkat pada tahun 1910-an dan juga 1920-an. Pada akhir dekade ini, lebih dari setengah lembaga pendidikan negara memiliki unit pendidikan film atau visual. Kemudian Asosiasi Profesional DVI. Mereka yang peduli dengan penggunaan gambar untuk meningkatkan pengajaran dikelompokkan ke dalam berbagai organisasi. Pada tahun 1923, salah satu organisasi ini muncul, Departemen Pengajaran Visual DVI, dari Asosiasi Pendidikan Nasional, muncul dan menjadi organisasi pendidikan profesional terkemuka yang peduli dengan penggunaan gambar diam dan gambar bergerak untuk meningkatkan pengajaran. Kemudian yaitu instruksi audiovisual rekaman suara. Rekaman fonograf mulai tahun 1910. Format rekaman suara pertama yang banyak digunakan untuk musik. Pita magnetik menggantikan fotograf pada 1950-an. Tetapi piringan hitam dipertahankan hingga abad ke-21. Setelah fonograf ditemukan, produser film segera mencoba menggunakan teknologi baru ini untuk menambahkan suara pada film bergerak. Kemudian film suara. Pada akhir 1920-an, teknik menambahkan jalur suara optik ke film menjadi populer untuk film talkie. Ada penolakan terhadap film bersuara di komunitas pendidikan. Ahli metodologi berpendapat bahwa menambahkan narasi pada film bisu dapat meningkatkan tingkat penyesuaian dan personalisasi dalam penayangan film. Kemudian radio. Pada 1920-an, universitas di Amerika mendapatkan izin untuk mengoperasikan stasiun radio sebagai eksperimen teknis elektro. Banyak stasiun mati disebabkan persaingan dengan stasiun komersial. Namun beberapa seperti WHA di University of Wisconsin dan stasiun Barat Tengah tetap beroperasi. Radio ini penting dalam misi universitas untuk membawa pendidikan ke daerah terpencil, seperti di Wisconsin. Pada 1930-an, sekolah udara didirikan di beberapa negara dan kota. Program ini mencakup berbagai mata pelajaran seperti kesehatan, ilmu sosial, ekonomi rumah tangga, sains, musik, dan seni. Kemudian media audio visual. Sumber daya audio ditambahkan ke basis sumber daya visual yang berkembang. Pada tahun 1930-an, sekolah memelihara koleksi peralatan yang meliputi proyektor slide lentera, penerima radio, proyektor film bisu 16 mm dan 35 mm, proyektor strip film, proyektor buram, proyektor slide mikro, dan proyektor film suara 16 mm. Kemudian DVI ke DAVI. Penambahan komponen audio pada teknologi film dan berkembangnya stasiun radio pendidikan mendorong perubahan nama DVI menjadi DAVI, yaitu Departemen Pengajaran Audio Visual. Dua nama pertama AICT memiliki kesamaan dengan sumber daya teknologi saat itu. Kemudian komunikasi dan teknologi pendidikan AVI dan Baby Room. Pasca Perang Dunia Kedua, perekonomian dan jumlah anak yang lahir setelah perang menyebabkan peningkatan kebutuhan akan pendidikan. Perluasan sekolah dan media pendidikan menjadi penting dalam mendukung pendidikan modern. AV menjadi elemen krusial dalam bidang ini. Kemudian televisi. Pada 1950-an banyak izin televisi non-komersial diberikan dan program televisi pendidikan ditayangkan kepada pemirsa sekolah. Banyak yang bereksperimen dengan televisi seperti pada radio pemegang lisensi TV
berjanji untuk memberi pemanfaatan pendidikan pada sekolah yang miskin dan terpencil. Dalam masa pertumbuhan populasi sekolah yang pesat, kekurangan guru berkualitas terjadi. Beberapa orang melihat televisi sebagai pengganti fungsi presentasi guru dalam siaran pembelajaran. Prospek ini menarik di negara-negara bagian selatan yang ingin mengoperasikan sekolah. Mereka dapat menyediakan pengajaran berkualitas tanpa memperkerjakan dua sistem sekolah terpisah dengan guru yang memiliki kualifikasi yang sama di setiap kelasnya. Melihat pergeseran bidang ini menjadi lebih berorientasi pada proses Finn. Finn mempresentasikan teknologi instruksional dan populerkan istilah tersebut pada pengikut B.F. Skinner teknologi pendidikan. Fokus pada proses, bukan produk. Pada 1971 namanya berubah menjadi Association for Educational Communication and Technology (AICT). Diberi nama baru untuk mencerminkan penekanan pada upaya AV tradisional, teori pembelajaran, teori komunikasi, dan pendekatan sistem terhadap pendidikan. Kemudian munculnya komputer. Sejak tahun 1959, komputer mulai diterapkan untuk pendidikan. Proyek Plato dan TICCIT pada 1960-1970-an mengeksplorasi metode pedagogi dan mata pelajaran. Pengajaran muncul dengan komputer. CAI awalnya tersedia untuk mahasiswa, tapi program pendidikan K12 muncul juga. Pada 1970-an, Seymour Papert di MIT mengembangkan bahasa pemrograman logo untuk membantu anak kecil dalam berpikir matematis. Dampak pada AICT yaitu AICT telah fokus pada komputasi instruksional, menimbulkan bagi asosiasi lain tantangan yang dihadapi oleh International Society for Technology and Education (ISTE). Dalam menarik perhatian guru dalam penggunaan komputer di sekolah, koordinator teknologi sekolah menggantikan spesialis AV atau media sekolah sebagai perwakilan teknologi di gedung. Identitas awal dan krisis identitas dalam teknologi pendidikan terkait erat dengan teknologi yang berkembang saat ini. Jika berdasarkan sejarah, teknologi pendidikan akan terus fokus pada penggunaan sumber daya teknologi ini meningkatkan pembelajaran. Kemudian pandangan alternatif tentang teknologi pendidikan sebagai berbasis sumber daya. Dalam bidang ini, beberapa orang dan organisasi telah memfokuskan pada sumber daya berbasis perangkat keras untuk pengajaran dan pelatihan. Pendekatan ini dicontohkan oleh definisi teknologi pendidikan dari ITA yang menyebut penggunaan teknologi seperti komputer, audiovisual, dan media massa untuk meningkatkan pengajaran dan lingkungan belajar di semua mata pelajaran sekolah. Kemudian alat bahan dan perangkat sumber daya. Alat bahan dan perangkat sebagai sumber daya. Seiring dengan munculnya berkembangnya teknologi, istilah-istilah tersebut alat bahan dan perangkat telah digunakan dalam banyak hal. Contoh spesifiknya saja dalam pembuatan, penyimpanan, dan penggunaan video pelatihan yang menyediakan salah satu cara untuk mengkonseptualisasikan hubungan antar istilah-istilah ini. Dalam contoh sebelumnya, perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkatnya digunakan secara generik untuk membuat video pelatihan. Video tersebut dapat dibuat dengan alat analog tanpa perangkat keras dan perangkat lunak. Video dapat diubah menjadi format digital dengan alat lain. Selain itu, perangkat seperti pemudah DVD dan VCR membutuhkan televisi untuk menampilkan video, dan komputer membutuhkan monitor. Alat biasanya dapat berfungsi ganda sebagai perangkat pemutaran video yang dapat dilihat langsung dari perangkat lunak pembuatan DVD. Selain alat dan bahan, istilah media juga digunakan di lapangan dengan arti yang berbeda. Dalam bahasa populer, media merujuk pada perusahaan komunikasi massa seperti radio, televisi, atau surat kabar. Teknologi pendidikan ini digunakan untuk pesan kepada pengguna melalui berbagai media seperti mencetak, proyeksi gambar, televisi, radio, film, suara, dan lain sebagainya. Kemudian alat bahan dan perangkat analog. Secara umum, analog berarti sesuatu yang lain dalam penggunaan sehari-hari. Analog adalah
objek atau gagasan yang digunakan untuk menjelaskan gagasan lain. Istilah ini memiliki arti teknis dalam bidang teknis, di mana sinyal analog adalah sinyal yang terus berubah balik dalam waktu maupun amplitudo, berbeda dengan sinyal digital yang tidak variabel terus-menerus. Koleksi ekstensif alat perangkat dan bahan analog bersejarah disimpan di University of Northern dan juga dapat diakses melalui World Wide Web melalui AECT Archive Equipment Virtual Tour. Atribut penting sumber daya analog termasuk definisi tinggi, kemudahan pembuatan, penyesuaian, dan pengetahuan rendah akan terus digunakan dalam berbagai lingkungan pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Kemudian alat, bahan, dan perangkat digital. Media digital adalah kode binary yang disimpan dan ditransmisikan, tidak seperti media analog yang merekam gambar atau suara asli. Keuntungan menyimpan penyimpanan digital adalah mudah dimanipulasi, kompak, dan bisa direproduksi tanpa kehilangan kualitas. Dalam hal format media digital saat ini, contohnya adalah fotokopi clipping, surat kabar yang berulang kali difotokopi menjadi digital seperti tampilan komputer, halaman web, CD, DVD, video game, dan juga e-book. Kemudian komputer, versi awal teknologi analog terintegrasi tidak praktis. Skenario khas versi awal teknologi komputer terutama di rumah lebih mudah digunakan dan nyaman. Fitur ini pengurangan ukuran dan harga komputer pada 1980-an dan 1900-an, membuat komputer populer di masyarakat dan pendidikan. Komputer menggabungkan fungsionalitas banyak alat dan perangkat sebelumnya dan menyampaikan instruksi dengan mudah dan nyaman kepada instruktur dan pelatih. Kemudian internet dan World Wide Web. Penambahan fungsi komputer yang paling signifikan adalah akses ke internet pada 1990-an, meningkatkan pesat koneksi ke internet pada awal 1990-an, memperluas potensi berbagai informasi dari jarak jauh. Pengguna bertambah pesat setiap tahun sejak 1993. Karena keberadaannya yang luas, platform ini menjadi standar de factoan untuk berbagi sumber daya. Dibangun berdasarkan prinsip-prinsip hypermedia, link, dan node. Platform ini menggantikan program hypermedia sebelumnya dan sistem komputer lokal. Meskipun sebagian besar bahan ajar dibuat dengan komputer pribadi, lebih banyak yang dibuat untuk World Wide Web. Browser seperti Navigator, Firefox, Safari, dan Internet Explorer adalah sarana utama untuk mengakses materi pembelajaran di internet. Kemudian lingkungan interaktif. Para pendidik telah lama menghargai nilai metode yang melibatkan peserta didik secara mendalam dalam permasalahan nyata. Simulasi dan permainan simulasi kemungkinan pembelajar mengeksplorasi situasi kompleks seperti konflik antar individu maupun kelompok. Hambatan pengembangan dan penerapan lingkungan pembelajaran interaktif terkait seperti distribusi yang terbatas telah diatasi dengan web. Kemudian pencarian web. Pada awalnya pendidik melihat web sebagai database siswa untuk menghasilkan jawaban mereka sendiri. Dodge menciptakan WebQuest untuk memberikan pengalaman pemecahan masalah. WebQuest terdiri dari pendahuluan, tugas penyelidikan, situs web yang relevan, dan saran pemrosesan informasi ditemukan di web. Kemudian pendidikan jarak jauh berbasis web. Pendidikan jarak jauh dimulai pada abad ke-19 dengan surat, berlanjut di abad ke-20 dengan radio, televisi, dan media lainnya. Pada 1980-an, internet berkembang dan digunakan untuk pembelajaran jarak jauh melalui konferensi komputer. Pada akhirnya tahun 1900-an, pada awal tahun 2000, banyak universitas dan bisnis menggunakan platform web untuk pendidikan jarak jauh. Mencapai jutaan siswa dan bahkan pendidikan berbasis web menjadi pertumbuhan utama dalam teknologi pendidikan.
Pada tahun 2006, banyak institusi pendidikan tinggi Amerika Serikat menawarkan kursus jarak jauh melalui web. Kemudian aplikasi yang sedang berkembang. Ada harapan pendidik dengan aplikasi internet dan web seperti weblog yang meningkatkan interaktivitas pengguna. Guru bisa memposting info kursus online untuk siswa. Baik guru maupun siswa bisa berkomunikasi di ruang online interaktif dengan menambahkan teks, gambar, dan video, bahkan juga musik. Kemudian media seluler. Selain itu, meskipun besar internet dicapai melalui komputer desktop yang siap mengakses internet, terdapat kecenderungan untuk mengakses internet melalui perangkat yang lebih kecil dan portable seperti telepon digital, jam tangan, komputer, laptop, komputer kompak, komputer genggam, dan perasisten digital sonal (PDA). Sumber daya ini bersama dengan teknologi seluler lainnya seperti perangkat permainan dan pemutar MP3 menjadi semakin umum dan suatu hari nanti mungkin akan menggantikan komputer desktop sebagai cara utama untuk mengakses informasi di internet. Sistem pendukung kinerja elektronik atau EPSS. Sistem pendukung kinerja elektronik ini adalah database elektronik yang dapat diakses melalui web bagi karyawan untuk mendapatkan informasi tepat waktu. EPSS berperan sebagai sistem bantuan dalam memecahkan masalah pekerjaan. EPSS digunakan untuk penyimpanan pengetahuan pakar organisasi yang dapat dipakai oleh karyawan jika dibutuhkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.